Terus kemudian kalau bicara tentang nama pamor buntel mayit, kalau kita bicara pamor buntel mayit, berarti buntel mayit artinya membungkus jenazah. Artinya kalau membungkus jenazah ini kan dilaksanakan acara seperti itu adalah acara-acaranya orang Islam. Maaf ya, untuk orang-orang Islam kan, kita orang Islam kan kalau meninggal dikafani, dibungkus. Jenazah kita dibungkus. Ya, si mayit itu dibungkus. Kalau maaf, kalau abad 10 sampai abad 12 itu kebetulan masyarakat Nusantara ini lebih banyak dominan Islamnya atau tidak? Pada zaman itu kan adanya Hindu-Buddha yang kemungkinan ketika meninggal itu dibakar. Seperti halnya Ngaben kayak di Bali lah ya. Dibakar seperti itu. Nah, berarti, nah ini ada lagi buat PR. Berarti nama buntel mayit ini bisa jadi ketika agama Islam sudah masuk ke Nusantara. Ya, sahabat pusaka saya. Jadi ketika nama buntel mayit ini ketika orang Islam, ajaran Islam sudah masuk ke Nusantara. Karena proses pemakaman atau membungkus jenazah itu adalah dilakukan hanya di orang Islam. Maaf, untuk orang Kristen juga tidak dipakein baju. Kalau kita Islam kan dibuntel kan, dibungkus kain kafan. Nah, kalau untuk orang Hindu pun tidak kan, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, pertanyaannya lagi, pamor buntel mayit itu kan banyak sekali ditemukan di keris ataupun tombak era-era Jenggolo, Singosari maupun Segaluh. Berarti pamor buntel mayit ini ada nama lain sebelum era Islam masuk, sebelum ajaran Islam masuk ke Nusantara, pasti ada nama lainnya. Ayo, apa ayo? Nah, berdasarkan dari literatur buku yang saya baca, pamor buntel mayit dulunya juga bernama adalah pamor Pangeran Welang. Nah, kalau kita menyebut Pangeran Welang kan terkesan lebih indah, lebih agung, tidak horor. Ya, saya sebutkan di sini karena untuk apa ya? Buat tambahan ilmu sahabat-sahabat pusaka Jawa. Artinya, pamor buntel mayit berarti kemungkinan dinamakan pamor buntel mayit setelah Islam masuk Nusantara. Sebelum Islam masuk Nusantara, pamor buntel mayit dikenal dengan nama Pangeran Welang. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, kemudian diberikan kesehatan dan diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit. Sahabat pusaka Jawa yang sedang kesulitan ekonomi, rezekinya seret, usahanya bangkrut, pailit, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Hutangnya lunas semua, tabungannya tidak terhitung. Ya. Tidak cuma sahabat pusaka Jawa, handai tolan, teman-teman sahabat pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat pusaka Jawa, kali ini saya ingin membabar satu tosan aji atau pusaka berbentuk jimatan. Ya, karena leluhur kita kan menciptakan tosan aji itu ada yang multifungsi, artinya ada yang sebagai senjata praktis bisa, sebagai diambil sisi tuahnya bisa, ada yang cuman sekedar untuk senjata saja bisa, ada yang cuman diambil dari sisi tuahnya saja. Nah, kali ini saya ingin membabar satu bilah pusaka jimatan atau yang lebih dikenal dengan yang buat pusaka piandel. Kalau bicara tentang jimatan, kita ketahui bahwasanya untuk keris normal biasanya antara umur panjang sekitar 36-37,
kemudian kalau yang patrem 30 ke bawah, kemudian yang jimatan biasanya itu di bawah antara 20 atau ada yang bilang 15 cm. Ya, nah sahabat pusaka Jawa, coba kita ambil bilahnya. Nah ini bilahnya sangat kecil sekali, mungil. Ya, ini adalah bentuk-bentuk jimatan. Kalau sahabat pusaka Jawa menemukan tosan aji itu begini. Tosan aji itu mempunyai 3 unsur. Pertama adalah unsur baja, besi, kemudian ada unsur pamornya. Seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita jelaskan dulu tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah warongko seken. Warongko seken biasanya ini adalah warongko maduranan. Nah, ini sangat minimalis, bisa dimasukkan ke saku, dibawa ke kantong pun enak. Nah, ini kalau dengan sistem jimatan seperti ini berarti lebih diambil untuk sisi tuahnya atau sisi spiritual atau sisi manfaat goibnya saja. Ya, kalau untuk senjata praktisnya enggak lah, kecil banget seperti ini ya. Oke, kita buka bilahnya sahabat pusaka Jawa sebelum saya sebutkan nama dapur pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pusakanya kecil-kecil cabai rawit, sahabat pusaka Jawa. Bentuknya ini tombak, sahabat pusaka Jawa. Saya majukan ke depan. Ya, mungkin next time nanti kita bahas lagi pusaka jimatan yang lain ya. Artinya biar buat menambah wawasan sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Oke, sahabat pusaka Jawa, saya dekatkan dan saya kedepankan. Ini adalah dapur tombak lingiran segi 4, sahabat pusaka Jawa. Karena ada tombak lingiran yang segitiga. Kebetulan yang saya pegang ini adalah tombak lingiran segi 4. Ya, tombak lingiran segi 4 pada umumnya itu berbilah sedang, panjang, antara ada yang 30 cm bilah dari metuk ya sampai ke ujung bilah, ada yang 37 tergantung ukuran. Nah, ini adalah tombak lingiran segi 4 yang dijadikan sebagai jimatan karena dibuat seminimalis mungkin yang bisa dibawa-bawa si pemiliknya untuk kemana-mana. Nah, kalau kita lihat dari besinya, sahabat pusaka Jawa, ini ada metuknya, sahabat pusaka Jawa. Metuknya pun bagus, kecil. Artinya ini saya suka sekali. Artinya begini, ini kalau di sawang ya, kalau kita lihat secara seksama, ini antara bilah yang kotak ini ya dengan metuknya itu demes, kewes, ayu. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, ciri-ciri dari tombak lingiran adalah tombak bilahnya lurus, kemudian ada yang memakai segitiga maupun ada yang memakai segi 4. Biasanya berukuran panjang, ya kebetulan yang saya pegang adalah ukuran kecil, dan sebagian pencinta keris beranggapan adalah tombak lingiran adalah termasuk dahulunya adalah sebagai bayonet. Tahu bayonet ya, pisau tusuk yang biasa ada di ujung senapan TNI ataupun tentara, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah pada abad 20-an itu mulai beralih fungsi, yang tadinya ditutup pakai landaian yang dipakai dengan landaian yang tinggi dengan tutup tombak yang normal. Sekarang banyak yang dimasukkan ke dalam tongkat-tongkat komando. Ya, ada yang dimasukkan ke tongkat komando, ada yang dibikin rangka seken seperti ini yang bisa dibawa-bawa seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita bahas dulu tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah jelas Newgen, sahabat pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat metuknya, ini metuknya iras. Nah, biasanya untuk tombak-tombak atau tombak ataupun jimatan dengan metuk iras itu biasanya adalah tangguh-tangguh sangat sepuh, biasanya tangguh-tangguh sepuh. Nah, kalau kita lihat dari dilihat dari bentuk metuknya yang seperti kendil, tahu kendil ya? Kendi ini bagus banget, sahabat pusaka Jawa. So, saya kedepankan.
Ini bagus banget kendinya tuh, kecil. Ya, sahabat pusaka Jawa. Iras sendiri adalah langsungan, berarti bilah dengan metuk itu menjadi satu, tidak dipotong seperti ring atau cincin yang dimasukkan. Artinya ada yang bilang iras itu menyatunya antara zat, ya, manunggaling kawulaning Gusti, seperti itu. Ada yang bilang menyatunya antara lingga dan yoni, laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini pamor serem. Banyak orang yang takut untuk menyimpan pamor ini atau mengkoleksi pamor ini. Kenapa? Ada apa dengan pamor ini? Kenapa kok banyak yang takut? Nanti kita babar sedikit demi sedikit agar tahu. Dan untuk saat sekarang kira-kira bagaimana? Apakah tetap dipelihara atau dilarung? Oke, kita bahas. Ini adalah namanya pamor buntel mayit. Ada yang bilang buntel mayit, ada yang juga bilang adalah pangeran welang. Ya, ada yang bilang lagi pamor ubed. Ciri-ciri dari pamor buntel mayit adalah saya kedepankan karena ini bilahnya sangat kecil, jadi saya kedepankan. Ya, sahabat pusaka Jawa, saya kedepankan menyerupai kain putih yang menutup seluruh bilah. Sahabat pusaka Jawa bisa lihat ini pamor ini muter, ya, pamor ini muter, ya, ngubet lah ya, mupeng sampai kan. Nah, ini pamor buntel mayit. Kenapa menjadi orang takut? Nanti kita bahas lagi ya, sahabat pusaka Jawa, karena kita perlu juga tidak. Kalau menurut saya, ya, ketika kita mempunyai benda pusaka, kan di sini ada yang namanya pelestari dan juga ada namanya pecinta. Ya, kalau pecinta adalah orang yang nguri-nguri memelihara, pokoknya yang sepuh-sepuh saja. Kalau pelestari adalah yang kamardikan pun tetap dikoleksi, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari jenis pembuatannya ini, ya, cara pembuatannya ini adalah pamor puntir, sahabat pusaka Jawa. Kenapa pamor puntir? Karena pada saat pembikinan saton itu dipilin dulu, diputer sebelum menjadi kodokan keris atau kodokan tombak. Nah, dan biasanya untuk pamor buntel mayit ini tergolong pamor yang gampang dibuat. Pamor buntel mayit ini atau pamor buntel mayit atau pamor pangeran welang ini adalah pamor tergolong pamorekan, ya, tergolong pamor pemilih. Artinya tidak semua orang atau tidak sembarang orang dapat memilikinya. Pamorekan artinya apa? Pamorekan artinya adalah pamor yang dirancang dahulu oleh sang empu ketika akan membuat. Seperti itu, ya. Jadi sudah tadi saya sebutkan, ini tergolong pamor buntiran, juga tergolong. Kemudian pamor buntel mayit ini adalah perpaduan antara pamor melumah dan pamor miring yang tadi saya sebutkan. Ketika pembuatannya adalah ketika pas pembuatan saton itu dipelintir dulu, dipuntir, dipilin, kemudian sebelum menjadi kodokan tombak ataupun keris, seperti itu, ya. Nah, sekarang begini, pamor buntel mayit itu kenapa sih orang itu banyak yang takut untuk mengkoleksi, untuk memelihara, dan kebanyakan entah itu dapur tombak maupun dapur keris mereka banyak yang melarung. Ada apa dengan buntel mayit gitu loh? Ada apa? Padahal kita ketahui bahwasanya keris-keris yang berdapur buntel mayit itu banyak sekali dijumpai pada keris-keris Tangguh Jenggolo, ya, Tangguh Singosari, kemudian Tangguh Segaluh. Itu tangguh-tangguh sangat sepuh, sahabat pusaka Jawa. Kita sering banyak temui keris-keris tangguh sangat sepuh. Itu adalah keris berpamor buntel mayit atau buntel mayit, ya kan? Sekarang keris-keris itu kan yang nilai secara ekonominya mahal, sahabat pusaka Jawa. Yang dapur Jenggolo, dapur Singosari, ya kan, itu kan mahal. Dan kalau kita ketahui bahwasanya keris kerajaan Jenggolo, Singosari, kemudian Segaluh itu kan pada abad ke-10 sampai ke abad ke-12. Jadi sangat cukup tua. Kalaupun umpamanya dari
Sekarang ini 2021 nih, berarti sudah hampir 10 abad, 1000 tahun sahabat Pusaka Jawa. Ya kalau dihitung dari abad 10. Nah, sikap kita bagaimana mensikapi dari orang yang mempunyai anggapan bahwasanya buntel mayit adalah tuah yang kurang bagus. Nanti kita bahas dulu tentang tuah-tuahnya. Beberapa versi akan saya jelaskan. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Pamor buntel mayit itu adalah kenapa dinamakan pamor buntel mayit? Kemungkinan karena seperti jenazah orang yang dibuntel kain kafan. Karena ini ngubahnya begini. Buntel mayit, membungkus mayat, atau buntel pakai M depannya buntel mayit, ya sama, membungkus mayat. Jadi karena atas nama itu orang akan terasa seram dan juga akan teringat satu hal yang menyedihkan, yaitu kematian. Itu ya, itu buntel mayit. Itu mungkin alasan orang itu tidak mau mengkoleksi keris berpamor buntel mayit. Pertama adalah karena segi namanya yang serem atau horor, buntel mayit membungkus mayat, ya. Kalau namanya pamor ubet, ya ubat-ubet ya, glibet, tak orang serem oh, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah alasannya mungkin mereka karena di pamor itu nerjang landep. Kalau di keris itu sampai ke tepi bilah. Yang menurut sebagian orang beranggapan bahwasanya tergolong keris yang tidak menurut pakem tidak bagus karena nerjang bilah. Tapi apakah dengan hal seperti itu termasuk keris yang tidak bagus? Dan apakah empu-empu dahulu itu ketika mengerjakan itu tidak bisa membuat yang tidak nerjang bilah? Nah, ini yang perlu kita kita pikirkan, kita rembukan lagi. Apakah termasuk yang nerjang bilah itu tergolong yang nggak bagus? Itu. Kalau semuanya tidak bagus, keris buntel mayit, ya, keris buntel mayit atau tombak buntel mayit, terus kemudian dilarung, dibuang, ngapain empu bikin lagi? Benar tidak? Ngapain dibikin? Sedangkan menurut saya mempunyai sisi keindahan tersendiri. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, ya kan? Muter, itu sampai ke ujung bilah. Itu menurut saya yang saya seneng, gitu. Saya seneng dengan pamor ini. Nah, terus kemudian kalau bicara tentang nama pamor buntel mayit, kalau kita bicara pamor buntel mayit, berarti buntel mayit artinya membungkus jenazah. Artinya kalau membungkus jenazah ini kan dilaksanakan acara seperti itu adalah acaranya orang Islam. Maaf ya, untuk orang-orang Islam kan, kita orang Islam kan kalau meninggal dikafani, dibungkus. Jenazah kita dibungkus. Ya, si mayit itu dibungkus. Kalau maaf, kalau abad 10 sampai abad 12 itu kebetulan masyarakat Nusantara ini lebih banyak dominan Islamnya atau tidak? Pada zaman itu kan adanya Hindu-Buddha yang kemungkinan ketika meninggal itu dibakar. Seperti halnya ngaben kayak di Bali lah ya. Dibakar seperti itu. Nah, berarti, nah ini ada lagi buat PR. Berarti nama buntel mayit ini bisa jadi ketika agama Islam sudah masuk ke Nusantara. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ketika nama buntel mayit ini ketika orang Islam, ajaran Islam sudah masuk ke Nusantara. Karena proses pemakaman atau membungkus jenazah itu adalah dilakukan hanya di orang Islam. Maaf, untuk orang Kristen juga tidak dipakein baju. Kalau Islam kan dibuntel kan, dibungkus kain kafan. Nah, kalau untuk orang Hindu pun tidak kan, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, pertanyaannya lagi, pamor buntel mayit itu kan banyak sekali ditemukan di keris ataupun tombak era-era Jenggolo, Singosari maupun Segaluh. Berarti pamor buntel mayit ini ada nama lain sebelum era Islam masuk, sebelum ajaran Islam masuk ke Nusantara, pasti ada nama lainnya. Ayo, apa ayo? Nah, berdasarkan dari literatur buku yang saya baca, pamor buntel mayit dulunya juga bernama adalah pamor Pangeran Welang. Nah, kalau kita menyebut Pangeran Welang kan terkesan lebih indah, lebih agung, tidak horor. Ya, saya sebutkan di sini karena untuk
buat tambahan ilmu sahabat-sahabat Pusaka Jawa. Artinya, oh, pamor buntel mayit berarti kemungkinan dinamakan pamor buntel mayit setelah Islam masuk Nusantara. Sebelum Islam masuk Nusantara, pamor buntel mayit dikenal dengan nama Pangeran Welang. Nah, Pangeran Welang itu diambil dari salah satu hewan yang ganas, yaitu ular welang yang ada di hutan-hutan belantara maupun hutan di pohon bambu. Ya, dulu pastinya Nusantara kita banyak sekali karena masih banyak hutan. Adalah yang bisanya cukup mematikan. Seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa silahkan mau menamakan Pangeran Welang, buntel mayit, pamor ubed ya, seperti itu silahkan. Nah, oke. Sekarang kita bahas tentang tuah atau angsar pamor buntel mayit. Tuah atau angsar dari pamor buntel mayit ada dua versi, sahabat Pusaka Jawa. Yang saya katakan versi yang jeleknya dulu lah daripada yang baiknya ya. Artinya yang pahit dulu. Versi yang jeleknya dulu adalah yang pertama adalah panas, membuat orang menjadi panasan. Yang kedua adalah membawa sial. Ini saya katakan membawa sial seperti itu. Yang ketiga adalah bawaannya ingin membunuh orang. 3 itu yang jeleknya, ya, yang jeleknya. Kemudian ini yang kedua, ya, yang kedua. Yang kedua adalah yang segi baiknya. Yang segi baiknya malah bertolak belakang dengan yang pertama. Yang segi baiknya adalah pertama adalah mendatangkan rezeki. Nah, kan di situ diterangkan membawa sial. Di sini anggapan yang kedua adalah membawa rezeki. Yang kedua, hanya orang-orang yang kuat yang bisa memiliki pamor buntel mayit. Kan tadi dibilang pamor buntel mayit itu pemilih. Jadi hanya orang-orang kuat saja yang bisa memilikinya. Kadang banyak sekali orang yang megang buntel mayit nggak kuat dikasih orang, bahkan dilarung. Nggak usah dijual, dikasih buat sampai jenengan buat. Yang penting lepas dari saya. Ya, kalau sahabat Pusaka Jawa punya keris atau dapur pamor buntel mayit yang nggak kuat, kasih saya nggak apa-apa, saya terima. Terima kasih sekali. 10 biji, 20 biji tak terima. Yang sepuh ya, jangan yang kamardikan. Saya kamardikan ada tapi nggak begitu senang seperti yang sepuh-sepuh gitu. Nah, begitu sahabat Pusaka Jawa. Jadi terus kemudian ada yang beranggapan bahwasanya pamor buntel mayit ini untuk meloloskan segala permasalahan. Makanya dulu pamor buntel mayit dipakai oleh maaf orang-orang yang suka menerjang norma agama maupun norma pemerintahan. Ya, jadi ketika dikejar oleh aparat ataupun apa, dia bisa lolos terus. Seperti itu. Ya, konon katanya seperti itu. Jadi kan ini imbang nih, ya. Imbang. Yang pertama antara baik dan buruk. Yang baik bilang katanya hawanya panas, buntel mayit. Yang kedua hawanya itu membawa sial. Yang ketiga pengennya membunuh orang. Nah, yang pamor tuah baiknya adalah mendatangkan rezeki. Kemudian hanya orang-orang yang kuat saja yang mampu memiliki pamor buntel mayit atau pangeran welang. Yang ketiga adalah untuk meloloskan dari setiap permasalahan yang genting. Makanya dulu dipakai oleh itulah ya perampok, orang-orang yang bermasalah kebanyakan agar bisa lolos dari jeratan hukum. Seperti itu ya, sahabat Pusaka Jawa. Aduh, mudah-mudahan kita semua anak cucu kita dijauhkan dari hal-hal yang kurang bagus, yang melanggar norma agama maupun norma pemerintahan. Kita hanya berdoa sambil berusaha semaksimal mungkin, namanya manusia pasti berbuat salah. Ya, terus kita berubahlah. Nah, itu ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari panjang bilahnya, kita ukur ya sahabat Pusaka Jawa biar dikatain. Tadi Mas O sudah bilang katanya jimatan antara ukuran, ada yang bilang 15 cm ke bawah, ada yang bilang 20 cm ke bawah. Sekarang kita ukur, kita idem aja lah mau yang mana, yang penting jelas. Ini adalah panjangnya dari metuk ini adalah sekitar 10 cm lebih sedikit, mau 9,5 cm ya. Jadi ini kecil. Biasanya ini juga bisa dimasukkan kepada pulpen
Banyak sekali, maaf, pejabat-pejabat yang pura taunya kirain teman-teman kan bawa pulpen. Itu bisa aja di dalamnya seperti ini. Banyak sahabat Pusaka Jawa itu, entah itu yang di yang di Senayan sana, anggota DPR mau yang tidak menuduh tidak, tapi ini sudah jadi rahasia umum gitu loh. Yang tosan aji jimatannya dimasukkan ke pulpen biar tidak kelihatan. Ya, biar tidak kelihatan bahwa jimat taunya bawa pulpen seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita pahami tentang tuah atau angsar dari dapur lurus adalah bentuk lambang permohonan kepada Tuhan agar ketauhidan kita, keimanan kita kuat, kita mempunyai keteguhan hati. Ya, artinya tidak sampai yang tadi nyerang-nyerang norma agama maupun norma pemerintahan seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sedikit cerita. Ini dulu punya teman kolektor sesepuh di Tegal, dan saya punya yang paling berani mengkoleksi buntel mayit menurut saya cuman beliau, yang lain tidak ada yang berani. Beliau sudah almarhum, namanya Pak Darsono. Sering saya review di video saya. Pertama saya bikin video YouTube dengan Pak Darsono. Nah, ini termasuk agamanya Pak Darsono. Saya mahari. Pak Darsono kemarin baru berapa hari yang lalu, baru 100 hari sahabat Pusaka Jawa. Alhamdulillah beberapa pusaka dari Pak Darsono hampir mau 30 biji kena sama saya. Rezeki, karena dulu memang saya bilang ke Pak Dar, nanti kalau Pak Dar meninggal kerisnya mau tak irik-irik gitu lah. Kata Pak Dar, oh enggak lah, ini buat anak saya. Ternyata kan Allah berkehendak lain, keluarganya lebih tidak seperti Pak Dar yang bisa nguri-nguri tosan haji, dan ya hampir 30 sama saya kerisnya alhamdulillah kena. Itu termasuk, saya cerita ya, termasuk sosok Pak Dar itu termasuk orang yang kuat. Kenapa saya bilang orang yang kuat? Ada salah satu pusaka itu teman kolektor, dia kolektor besar. Kadang suka kirim ke Belanda. Ini cerita ya, artinya buat intermezzo. Saat itu dia mempunyai satu dapur keris. Begitu dapur keris itu pegang dia, bangkrut usahanya. Biasanya dia lancar, bangkrut. Diputer ke teman saya yang tukang warangan di Tegal. Setelah pegang keris itu, blas laka wong sing teka untuk mewarangi atau mencuci keris. Tidak ada orang yang datang, sepi kata dia. Dibuang lagi ke teman saya lagi yang sekarang Paguyuban Intan, nggak mau katanya. Saya anak muda nggak mau pegang seperti itu. Sampai diputar nggak laku. Akhirnya dikasihkan ke Pak Dar gratis. Itu padahal dikasih gratis, tidak bayar. Dan Pak Dar pun menerima. Pak Dar itu kuat, makanya diterima, ya kan, keris itu. Padahal terkenalnya keris membawa petaka. Setelah Pak Dar meninggal, kerisnya kemana Mas? Ya tak tarik saya. Tapi saya mahari, bukan saya dikasih, saya mahari karena saya karena kan istrinya tidak tahu, artinya tidak tahu sejarah keris itu. Walaupun saya ngomong nanti dikira apa? Dikira biar itu dapat gratisan. Enggak, saya bukan tipe hal yang seperti itu. Nah, sama juga keris buntel mayit ini juga sama. Jarang orang yang mau, makanya hanya Pak Dar. Ya, banyak sekali cerita tentang Pak Dar yang memang koleksinya memang, dan orang Tegal tidak suka begitu dia pegang Pak Dar bagus, kemudian jadi rebutan orang. Tadinya dilepeh semua. Ada beberapa, dan kerisnya juga ada di sama saya. Ada salah satu keris lagi diputerin, dijual ke sini, nggak ada yang mau, begitu sampai ke tukang warangannya pun tidak mau. Ya, akhirnya begitu ada Pak Dar dibayari Pak Dar, setelah dicuci bagus, besinya kayak sedayu. Rebutan, geger, wah banyak yang mau. Ya nggak bisa, kalau Pak Dar waktu itu kan punya banyak duit ya, dia orang Bulog dulu sebelum pensiun kan, seperti itu. Nah, sekarang kemana kerisnya? Sama saya. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi kalau kita rangkum secara keseluruhan ya, secara keseluruhan kita bicara yang positifnya. Besar harapan doa dari Sang Empu adalah kita husnudon saja dengan Sang Empu. Besar harapan dari Sang Empu adalah si pemegang tombak
lingkaran segi 4 ini adalah menjadi orang yang punya keteguhan iman yang kuat, keteguhan hati yang kuat, kekuatan iman yang bertambah, tambah kokoh, ketauhidannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dilancarkan rezekinya, ya, menjadi orang yang kuat, kemudian segala masalah yang menghimpit dia itu bisa lolos. Nah, ini seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan versi dua-duanya, silakan sahabat Pusaka Jawa mau mengambil yang mana. Kalau saya buntel mayit tetap tak simpen. Kalau sahabat Pusaka Jawa bilang ada yang nggak bagus, yang penting sepuh ya, jangan kamardikan, kasih ke saya asal gratis. Tak kasih, nggak apa-apa, tak simpen. Ada yang bilang panas, ada yang bilang ini, ya itu kan terserah. Mungkin di kamu panas, di saya adem, kan tidak tahu, ya kan? Di kamu panas karena nggak ada AC. Bukan seperti itu, artinya ya orang kan punya pembawaan masing-masing ya. Kalau saya sih, karena saya sebagai kolektor artinya semua tak terima, apalagi umumnya sahabat Pusaka Jawa yang punya dapur pamor buntel mayit ataupun pangeran welang ini dirasa tidak kurang cocok, jangan dilarung lah, atau dilarung dibuang ke laut atau ke sungai atau ditanam di tanah, dikasihkan ke museum saja lah kalau memang nggak mau pelihara. Kalau enggak ya kasihan ke Museum Pusaka Jawa di sini. Nomor handphone saya kan ada ya, sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Pusaka Jawa yang ingin request nama dapur, silakan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan, minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.